sampai nggak punya uang tuh sampai di angka berapa seorang Firda Raza? 18 perak. Justru anak-anak ini gini, selalu membuat semangat hidup. Gue ini harus hidup, gue ini harus maju terus untuk anak-anak gitu. Nggak kebayang sih akan gimana kalau misalnya nanti mama kenapa-napa, nanti aku kehilangan teman curhat aku kehilangan semuanya lah istilahnya. Nggak ada hal yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita nggak berani mencoba ya itu pasti akan stuck aja. Macam betul aja. Halo, apa kabar kalian semuanya? Suara. Selamat datang di podcast Macam Betul Aja. Bersama siapa? Mas Adi. Mas. Geli aku dipanggil Mas kayak jual. Kau ngapa sih kok sorot ke sana? Itu bentukannya kayak gitu jelek. Ya, bersama Adi Sudirja. Wos. Kalian tahu Macam Betul itu Macam Betul Aja itu adalah perasa Medan yang memang kalau kita lagi ngomong sesuatu yang alah kayak betul aja kau. Yang bener aja lah kau, kayak gitu. Jadi biasanya kita ngomong itu macam betul aja kau, itu kayak gitu. Dan sekarang itu udah jadi podcast yang luar biasa. Udah berapa episode kita? Udah 50 episode. Karena 50 episode, aku mau bagi-bagi 50.000 ya untuk penonton yang bisa nyebutin Macam Betul Aja sesuai dengan Medan kali. Ini mau dites sekarang. Sekarang. Oke, Indo pertama. Macam betul aja. Oke, Dea Buci. Macam betul aja kau. Oke, Jessica Blur. dengar, sini, ya. Ini perempuan, macam betul aja, udah kayak laki-laki. Tiba yang di sebelahnya, macam betul aja kau. Oke, yang memilih adalah manajer saya, Bapak Gugun Siregar. Bapak Gugun sini, nggak apa-apa, sini, nggak. Ya, oke, jangan ribet, ya. Yang memilih siapa? Oke, Bu mau kemana? Memilih. Memilih. Kirain repot-repot banget mau ngurut atau mau apa ya. Oke, dapat 50.000. Siapa tadi yang paling bagus ngucapin Macam Betul Aja? Suara. Coba ulangin lo Om Indro, ulangin. Macam betul aja. Oke, Dea Buci. Macam betul aja kau. Oke, Jessica. Aku sih kasihan sama yang Deo, coba Deo. Macam betul aja. Siapa kira-kira? karena dia saya pilih Jessica karena kayak teraniaya. Jessica sini, Jess. Kejepit. Iya. Ya kan maklum ya kan. Iya, 5 jetong Kasihan, soalnya salon sepi. Iya, oke. Makasih. Ada-ada aja ya. Tadi sebelum syuting ini aku nyanyi Salahkah bilikku bila kini tepuk tangan. Ada yang lain dari Nana. Salahkah diriku bila kini. Itu lagu-lagu tahun 80-an. Dinyanyikan sama Titi DJ. Aku lagi suka sama lagu itu. Dan ternyata bintang tamuku tadi waktu sambil make-up ternyata suka sama lagu itu. Siapa bintang tamu kita? Langsung aja kita beri tepuk tangan yang paling meriah, Firda Raza. Gimana tadi nyanyinya? Salahkah aku bila kini ada yang lain di relung hati. Oke, kamu keterusan nih. Keterusan, nanti kita nyanyi terus. Hari ini seorang Firda Raja, artis senior, membawa 2 anaknya yang fenomenal pada tahun 2000-an. Ya. Nakula dan Sadewa. Halo. Udah besar-besar ya. Ya ampun, udah mimpi basah. Ya kan kalau orang dari dulu kecil kan masih lucu-lucunya. Kalau udah dewasa kayak gini udah akil balik belum. Takutnya kan kelewatan udah sampai umur sekarang kan. Tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita semua pada hari ini.
Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ya ampun, nggak tua-tua itu apa sih rahasianya? Nyemilnya formalin. Gitu ya, enak ya. Apa kabar Nakula? Ini Nakula perkenalan dulu dong. Namanya kan panjang nih, coba. Namaku Nakula Kuarti Maximilian Kusler. Nama aku ada sudah tahu ya. Oke, ulang. Nakula Kuarti Maximilian Kusler nama. Kok ada Maximilian? Emang orang Meksiko? Bukan dong, itu nama Jerman. Nama Jerman. Oh, papa kan Jerman ya? Oke, kalau Dewa? Kalau aku Sadewa Quincy Edward Kusler, tapi biasa dipanggil Sadewa Kusler. Karena Oh. terlalu panjang kan orang ribet kan manggilnya kan. Oh gitu. Kenapa dulu ngasih nama anaknya panjang-panjang? Apa sih sebenarnya rahasia di balik itu? Sebenarnya malah mau kasih namanya tuh singkat aja. Yanto gitu. Yanto gitu. Gitu apa Rasman gitu. Oh ya, Quincy Kuarti sama Mamanya aja lupa. Udah lama soalnya. Udah lama ya kan? Enggak, dia gini kayaknya, nama artis ini gabungin, gabungin panjang ujung-ujungnya. akhirnya jadi panjang. Jadi panjang. Apa sih sebenarnya latar belakangnya apa sih? Tadinya mau kasih namanya Kuarti sama Quincy ya kan. Apa itu artinya? Anak keempat, kelima. Oh gitu. Itu bahasa apa? Terus Quincy pokoknya ngeliatnya dari buku Oh, itulah gitu, yang oke. bayi-bayi gitu kan. Nah udah gitu, kok singkat banget ya nggak usah panjang-panjang lah biar nggak repot di sekolahnya gitu. gitu. Nah ceritanya pergilah kita ke Anyer kan ada hotel tuh Tower. Ketek. Oh iya, oke. Pula Tower Sadewa. Tanya dong sama yang ada di situ. Artinya apa? Oh ini adalah tokoh kembar Pandawa 5 perwayangan gini. Bener. Iya kan? Wah, apa kasih nama lagi ya depannya? Nakula Sadewa, dah gitu kan. Oh, Ini repot ya mama-mama kayak gini ya. Nanti ke mall ada apa bagus gitu dikasih nama. Kemana dikasih nama bagus. Nah, terus ya, gitu. Omanya lah, terus gini, pakai nama opanya dong. Opanya kan namanya Maximilian Edward. Oh. Jadi kebagian Maximilian, kebagian Edwardnya. Oh, gitu. Kusler nama Fam. Oh, gitu, tepuk tangan dong, luar biasa. Pirda Rajak siapa sih yang nggak tahu ya kan? Langsung boom lupus pada waktu Iya. itu. Lupus tahun berapa sih? Tahun 88 Tahun 88 itu sebagai Lulu. sebagai Lulu. Lulu itu Adiknya. film pertama. Oh enggak, film pertama Cinta Cuma Sepenggal Dusta. Cinta Cuma Sepenggal Dusta. Ya, Tapi kan meledaknya di di Lulu ya. Lupus, iya. Itu cerita dong kayak gimana serunya pada zaman itu gitu. Coba cerita, kami mau ngobrol sendiri. Soalnya kan 80-an kita belum ada di Aku situ. lahir jauh banget. Nah, ulang tahun berapa lahirnya? 99. Yeah! Iya sama. Jadi anak dong. Oke, gimana itu serunya tahun 80-an itu? Dulu karena perannya jadi anak SMA terus gitu kan. Jadi sampai pernah sekali waktu tuh datanglah orang gitu, bapak-bapak gitu sama laki-laki gitu kan datang. Booking atau apa gitu. Takutnya kalau zaman sekarang gitu loh, kalau ada om berantem suka jadi gaduh. Ngeri anak di zaman sekarang, Jeng. Nah, oke, lanjut. Ya kan? Udah gitu dia bawa yang singkong apa pokoknya kayak gitu-gitulah. Oke. Bawa ayamnya masih hidup kayak ini. Itu di syutingan, di lokasi syuting. Enggak, di rumah datang dia nyari ke Serius? nyari ke rumah gitu. Yang keluar suami dong pada saat itu ya gitu. Terus saya, ada keperluan apa, Pak? Anak saya ini nggak bisa tidur, mau dinikahin sama Lulu. Tapi ngomongnya ke suami. Kan nggak ada orang yang tahu kalau misalnya peran Lulu itu kan cuma di film. Nah aslinya kan yang udah nikah dan punya anak satu waktu itu. Karena memang awet muda, jadi dikira masih kayak remaja-remaja Iya, dikira kayak pada waktu itu. beneran. Susunya pasang di mana, Jeng? Sampai kayak gitu. Iya banyak yang misalnya tulis surat cinta yang kayak gitu. Ada yang sampai dia kasih dia datang dia bilang ini kamarnya itu penuh posternya Lulu. Maksudnya foto-fotonya dipajang gitu. Oh, digunting dari kalender-kalender yang pakai emas-emas gini. Tahun-tahun itu kan gitu ya. Pasti banyak posternya ada kalender-kalender Iya, dipotong. iya, Bener kan? Iya. Jadi dia bilang gitu. Nggak Jadi tahu kan? Dia baru tahu sekarang ini mau cerita. Jadi cerita kayak gitu. Jadi mama dulunya. Jadi mama dulu pernah top juga. Mau Gitu. ceritain. Mana sih orangnya ada? Nggak, lanjut aja terus. Itu kan rumahnya hilang. Oke, gimana?
Kalau dulu kan modelnya tuh kan kalau misalnya kita masuk ke tabloid itu kan ada alamat rumah, maksudnya Benar. supaya orang tulis surat lah ya Oh, gitu kan. Ternyata nggak cuma tulis surat, jadi datang lah Seorang-orangnya. sampai seorang-orang, dan itu nggak, jadi setiap hari tuh orang datang tuh ya mau ngelamar lah, ada yang ini. Ngasih-ngasih segala-gala hasil bumi. Iya, yang kayak gitu. Nah, waktu pas promosi film, Oke. kita Film suka- apa itu? Film lupus. Yang Lupus. Oke. kita suka diundang kan makan sama ibu-ibu Dharma wanitanya Dharma lah wanita, gitu kan gitu. di luar kota ya. Terus dia bilang gini, aduh Mbak Firda kasihan banget ya, katanya digosipin udah punya anak, dibilang udah kawin, padahal emang udah punya anak. Memang benar, tapi zaman itu kan nggak ada infotainment kan? Nggak ada, jadi kan kita biasanya ada tabloid Tabloid gitu ya, kan. gosipnya di tabloid ya. Aneh kaya sudah ada belum? Udah ada. Udah ada ya, udah ada ya. Jadi dikiranya itu gosip, Nggak padahal tahu kan? ternyata. Ya udah kan pulang aja lah, ini kan mau ngobrol ya. Ini kan mau ngobrol ya. Udah kan pulang aja lah. Dari tadi tahu nggak? Enggak. Hei, kalian akhirnya bareng. Ya, Nakula tahu, Sadewa juga tahu. Begitu tahu enggak? Aku juga enggak. Dari tadi. Oke, lanjut Jeng. Ya, jadinya kalau promosi film dikasihanin sama ibu-ibu terus karena dipikirnya itu gosip. Padahal itu kan kenyataan. Udah gitu. bener, memang Iya, bener. emang waktu pas lagi terjun ke dunia film itu memang udah menikah dan udah punya anak satu. Karena memang di zaman itu memang kalau orang main film kemudian nyanyi memang itu ya bintang film itu memang sebintang itu ya. Iya. Kayak gitu. Dan mereka kan biasanya malahan ditutupin kan kalau misalnya statusnya mereka. Kalau aku kan malahan ngomong gitu loh, ya aku udah menikah gini-gini. Cuma kalau misalnya ada orang yang nyampenya yang pas di luar kota dikiranya itu cuma sebuah gosip, Gosip, gitu. isu segala. Kasihan padahal masih remaja, masih Ya ampun. dengan mukanya yang kasihan gitu kan kita mau jujur jadi gak enak kan Iya. ya. Iya, Gitu. Bu. Biar dapat Berarti perannya berhasil memerankan anak SMA. Tepuk tangan Iya. dong Firda Raja. Sumpah. Tapi sambil nyanyi juga pada waktu itu. Kalau arti zaman dulu harus bisa nyanyi. Iya. Terus bisa nyanyi. Iya, jadi Iya. dia bisa main film, bisa nyanyi kayak gitu. Kadang bisa makan beli kayak gitu. Debus. Iya. Kalau kayang split mah biasa. Heeh. Nah, jadi gini, Nyanyi yang trio ya? yang trio, Ah. colenak, Adi cari cocok. cowok paling enak. Oh gitu. Oh iya. Kirain col enak dicocol enak. Buntutnya iya. Buntutnya memang Iya, itu. dicocol Tapi dicocol enak ya. Iya. Ada anak-anak ya. Di bawah umur ini ya. Oh, mama Kita nggak ngerti, kita nggak ngerti. 25 tahun. Itu sama siapa aja? Lydia Lydia Kando. Kando sama Iyut Bing Slamet. Iyut Bislamet. Iyut Bislamet pernah kesini juga. Iya. Lydia Kando ya belum. Kayak gitu. Memang zaman itu memang harus bisa nyanyi, bisa semuanya. Karena bintang film itu harus, sebutannya zaman dulu bintang film ya. Iya, bintang film, bukannya kalau sekarang kan Ada artis, ada komedian, ada apa. Kalau zaman dulu tuh memang harus bisa bintang film. semuanya. Karena kita diperlakukan seperti bintang, kemana-mana kita diperlakukan seperti bintang, benar. Dan selalu Gitu. bersinar sampai sekarang. Iya. Dan akhirnya diturunkan kepada anaknya di era 2000-an. Wih, tepuk tangan dong, Nakula Sadewa keren. Coba siapa yang nggak kenal sama mereka berdua coba? Nggak ada yang nggak kenal sama mereka berdua. Ya, karena memang di zaman itu betul-betul hits. Waktu itu 3 ya. 2003 sampai Udah Iya, sampai SMP. Oke, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kalau dari Nakula mana? Aku lah. Oke, Kula. Kalau dari Nakula, apa sih yang melatar belakangi akhirnya terjun di dunia acting padahal masa waktu kecil selain tekanan dari orang tua? Oh, nggak ada ya? Mama tuh nggak pernah maksa. Oh, Tapi gitu. kan dari dulu kecil emang suka nemenin mama kan. Oke. Terus datang ke PH, suatu PH, Heeh. terus ada orang nanya, ini anak siapa gitu. Oh, lucu kan greeting-greeting apa? Hari sana sini kan aku nggak bisa diem dulu. Oh, Iya. gitu. Iya. Dulu kan terkenal Kita bandel, pokoknya bandel banget hyperaktif kita. gitu anaknya nih. Jadi kalau aku zaman dulu situ adalah suka kasih antimu anak. Biar tidur kau. Mama mau syuting kau tidur kayak gitu. Jangan gila kau. Semua kamera kau tendang-tendangi gitu ya. Suka tuh nengok kamera, Suka. nengok segala macam. Terus kayak emang udah pinter acting gara-gara liat mama sih. Jadi kayak sering gimana ya? Padahal belum bisa baca, cuma belum bisa di- baca, cuma udah bisa. Kita sutradaranya. diceritain istilahnya kan cerita kayak gimana kita harus apa. Jadi kayak kita biasa dulu Dialog improvisasi mereka, gitu ya. mereka bikin sendiri. Oh jadi. gitu. Natural Di film aja, apa tuh? Apa natural tuh? aja. Cerita apa tuh beda dari Pertama tuh aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Iya. Baru yang booming banget tuh apa? Mutiara Hati. Mutiara Hati. Iya. Mutiara Hati itu berapa episode waktu itu? Oh, itu banyak ya banyak. sampai itu lama itu. Banyak, Sampai banyak. 2000. Ya, 2 juta lah. 2000 episode. Panjang di itu Masa dulu. iya? Karena dia mereka tuh lanjut. Setelah itu Dubidu, setelah Faiza, terus ya terus mereka tuh Ikaya. Tepuk tangan dong, keren. Ya kan?
sampai akhirnya mereka nggak sekolah biasa, Ya, homeschooling. homeschooling, iya. Oh. Homeschooling tapi kasih kayak misal kursus kayak misalnya kayak lukis, musik kan Berenang, beda-beda. iya. Kamu apa sih? Aku Gitar piano. nih sama gitar, Aku piano, gitar, piano, piano, gitar. Ih, keren, iya Berenang, ampun. berenang juga Aku ininya. gendam alat musiknya. Jadi dulu tuh kalau misalnya ngasih mereka kursus itu memang yang kita pilihnya memang guru yang kayak misalnya guru berenangnya itu memang dari yang angkatan laut. Oh kayak gitu ya, yang atlet-atlet kayak iya. gitu ya. Tadi mau dijadiin atlet gitu. Oh gitu awalnya. Awalnya, tapi ya udah. Kayaknya ini lebih menguntungkan nih gitu ya. Ini kan mau ngasih. Keseruan syuting malah jadi. Langsung dari depan mata gitu ya. Nah, kalau dari Dewa nih, kalau dari Dewa sendiri kan itu terenggut tuh masa kecilnya kayaknya terenggut untuk kerja kayak gitu. Sekarang ada kayak miss childhood gitu nggak sih? Aku sebenarnya enggak, karena dari dulu aku tuh istilah kayak kita selalu main di lokasi Iya, syuting, jadi selalu kita udah have fun aja sosialisasi. gitu Iya, pokoknya. Kayaknya kayak main aja di zaman itu kayak gitu. main Ya? aja Udah kayak rumah anak-anak berdua ya? spontannya anak-anak kecil gitu ya. Temen-temennya kalau- banyak kan. Jadi Oh, main gitu dulu ya. aja. Jadi Depan kamera pun nggak berasa syuting jadinya. Itu suka di ini nggak sih sama saudara contohnya? Nakulah salah gitu. Oh, enggak merasa- lah, karena kita dulu selalu improvisasi aja, Orang bebas ya aja, kita kayak gimana kan. kecil ini mereka tuh paling takutin dulu. Oh. Karena paling takutin. Karena bawa cerita. Karena ratingnya ditentukan sama kedua ini kan. Gitu. Kalau sempat bungkus nggak lucu. Tapi sebenarnya apa sih kesan-kesan lucu waktu di lokasi syuting kalau sama Mama? Kalau dari Nakula dulu. Mulai syuting sama mama. Heeh. Terus mama tuh jadi lawan perannya. Oh, jadi Harusnya apanya? manggilnya tante. Oh. Tempat manggil mama, tapi berkali-kali terus. Oh gitu. Jadi tetangga. retake terus. Seharusnya tante. Iya, makanya tetap mama. Itu umur berapa sih mereka mulai dulu? Kecil. 3 tahun bisa baca. Oh gitu ya. Dari 3 Kamu tahun. gini cuma dikasih tahu aja itu nanti gini Iya, gitu. nanti Iya. pura-pura gini ya. Iya, Nur. Iya. Nah, gitu, gitu suruh apa blockingnya dikasih tahu nanti di situ. Ya mereka yang namanya masih umur 3 tahun kan suka-suka dia lah kamera. Sentuh lah, kameramen tuh sampai yang deg-degan kalau mereka udah ada Kula Dewa datang. Intinya ngikutin ya orang itu kameranya sebenarnya ngikutin ya. Bu Maya aku tarik dulu. Iya, kamu iseng banget ya. Luar biasa. Punya anak hebat-hebat kayak gini itu berkahnya kelihatan ya. Maksudnya dari kecil aja mereka udah kayak talented, berbakat, itu semua kan kayak gift dari Tuhan gitu. Iya. Sedangkan waktu itu kan Jeng kan sendirian. Mm-mm. Itu udah sendirian. Waktu itu waktu sama papanya masih, pas udah SMP udah mulai sendiri. Oke, Mulai sendirian. sendiri, terus ya mencoba membina hubungan lagi, ternyata gagal lagi gitu. Karena memang seorang Firda Razak itu orangnya senang tantangan, jadi nggak pernah takut untuk mencoba yang baru, untuk sesuatu yang baru. Makanya kayak banyak gitu. ya. Oh, banyak. Tapi kan menjadi single mom 12 tahun gak gampang. Nggak gampang kok akhirnya ini. Waktu pertama kalinya memang iya memutuskan untuk sendiri itu nggak gampang. Cibiran orang dengan status single mom, ya kan, the genders gitu kan. Kan udah cibiran orang, udah gitu orang yang selalu istilahnya gini loh, udah memandang jelek aja gitu kan. Tapi Karena ya, di zaman itu single mom ini ya orang kayak pandang sebelah mata banget lah. iya, tapi kan seorang Firda Razak itu galak orangnya. Oh, iya. Enggak baik kok. Oke, terus Dan anak-anak untungnya mereka tuh alhamdulillahnya tuh mereka tuh baik, nurut dan punya prestasi semua dari anak pertama. Kan anak aku 5 semuanya. dan ibaratnya tidak terganggu dengan broken home lah, apalah. Alhamdulillah nggak, mereka punya prestasi yang bagus lagi di sekolahnya gitu. Terus ya misalnya kayak Nakula Sadewa kan anak bungsu nih mereka kan. Oh, mereka yang 45 ya? Ya, maksudnya mereka sendiri punya mencatat sesuatu kan gitu, walaupun kakak-kakaknya kalau Kak Dela aja yang terjun ke film juga tadinya gitu, tapinya akhirnya dia memilih menjadi wanita karir. Tapi yang kesatu, yang kedua mereka punya prestasi masing-masing, mereka jadi berhasil gitu loh, menjadi ya seperti yang kita harapkan sebagai orang tua gitu. Malah kadang-kadang mereka yang suka ngebantu, kadang-kadang mah suka ngasih hadiah, kayaknya terharu banget gitu. Kepada kita nggak minta gitu, mana hadiah ini kayaknya sedih gitu. Gimana sih? Aduh, kok kita nggak minta? Belum pernah rasain sih. Ketika anak kita memberikan hadiah, bisa bikin surprise di ulang tahun kita, suruh datang ke tempat itu, taunya mama gitu, So surprise ya, kayak touching. gitu-gitu, Iya. ya kan? Terus jadi kayaknya, aduh alhamdulillah mereka menjadi anak-anak yang baik, sesuai seperti yang orang tua pasti menginginkan anak-anaknya seperti itu gitu. Nah,
Oke, berarti di situ merasa berhasil seorang Firda Rajak Iya. menjadi seorang ibu. Iya. Mama tuh orangnya galak gak sih sama anak-anak? Mama tegas sih, tegas Mama. sih. Walaupun galak Sambil tapi melotot. galak sayang. Mama tegas nggak sih? Akhirnya gitu. Mama Ketakutan orangnya anaknya semua. Iya ya. Jadi mereka itu nggak pernah marah dong mama ya. Mama nggak pernah marah tapi matanya melotot. Kakinya micek itu tadi micek. Mama nggak pernah marah gitu. Kakinya micek. Iya, jadi kalau misalnya gini, jadi aku tuh suka ngasih ke anak-anak tuh seperti kayak gini. Nanti ketika kamu dewasa, kamu udah punya teman, kamu meninggalkan mama, biasanya kan sibuk sama teman, sama pacar kayak gitu. Tapi ingat, mama adalah orang pertama ketika kamu kesusahan, maksudnya curhat kalau apa gitu kan. Kan mereka pasti kan yang namanya pergaulan, yang kenal mabuk apa segala macam kan nggak bisa dilarang kita. Yang namanya sebatas orang tua itu kita mengawasi cuma seujung sini loh. Selebihnya kan dia sendiri-sendiri gitu. Gimana caranya memberikan mereka kepercayaan gitu. Terus ya komunikasi itu sih. Jadi Kepada anak-anak. iya, selalu. Jadi even cuma say hi, say apa, good Pokoknya harus morning, gitu apa ya. mama selalu ini ya. Tapi pernah ngerasa capek nggak sih kalau seorang Firda Rajak sendiri? Kalau capek ngabur langsung. Mama pernah kan, misalnya meninggalkan anak-anak, tapi anak-anak udah pada berhasil, bukan berhasil sih, Udah maksudnya besar. anak-anak udah nggak Itu perlu. capeknya kenapa? Bukan capek sih, sebenarnya jenuh gitu loh, maksudnya. Jenuhnya kenapa? 5 anak, Cin, nggak Sendirian. gampang, iya kan. Mereka kan yang generasinya beda-beda tuh kebutuhannya. Jangan kan gitu di meja makan nih, ya kan. Ketika mereka pas lagi ngumpul, yang satu minta opor ayam, yang satu minta dibikinin gulai kambing, yang satu minta kamu minta Lidah apa, minta apa, sapi. lidah sapi, lidah lah apa segala macam. 5 menu harus ada di meja dengan karena mereka ini kamu sekali-sekali samaan kayak mama biar bisa bikin opor ayam ini. Nggak mau, aku lagi pengen ini, lagi pengen dimanja sama mama. Nah, kita bilang nggak mungkin lah gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya kesulitan itu tadi kesulitan kalau menjadi single mom, maksudnya capeknya ini capek aku sendirian membesarkan semua anak-anak ini kayak gitu sampai akhirnya you feel down, you feel sad in midnight mungkin kayak gitu. Enggak sih, kalau soal anak-anak sih nggak pernah. Justru anak-anak ini gini, selalu membuat semangat hidup. Gue ini harus hidup, gue ini harus maju terus untuk anak-anak gitu. Malah nggak pernah. Jadi kadang-kadang ada kan masa jenuhnya kita, aduh pengen ninggalin semuanya, gue pengen istirahat, pengen apa gitu. Ada gitu waktu itu. Tapi pas ketika ngeliat anak-anak, enggak. Gue tuh tetap harus maju, gue tuh harus kuat, gue tuh harus sehat. Jadi intinya gitu. Jadi selalu mintanya kalau bisa berdoa tuh, ya Allah kasih aja aku kesehatan, kekuatan, dan petunjuk. Udah itu ya, nggak pengen minta, ya Allah kasih rezeki yang banyak. Enggak, aku nggak pernah begitu gitu. Sama seperti kayak anak-anak juga, kalau misalnya aku ngomong sama anak-anak, menasehati anak-anak itu kan nggak bisa gini. Kamu jangan begini ya. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi aku selalu dengan tindakan. As a friend. Iya, kasih sayang aku benar-benar aku tunjukin. Jadi nggak cuma sekedar I love you, nggak cuma sekedar gitu, tapi semuanya tuh ada yang hal-hal yang ya tiba-tiba beliin baju buat mereka gitu. Mama ngapain sih beliin baju? Kan aku udah bisa punya gitu loh. Mama ngapain sih beli ini gitu. Karena seorang ibu itu akan tetap menganggap anaknya itu kecil-kecil. Iya, mereka walaupun ini. Aku aja nih, anak aku kan udah punya anak, udah mau 3. Anak yang pertama. Jadi udah punya cucu 4. Oh, udah nenek-nenek ya. Nenek ya, bukan nenek-nenek. Kok cantik. Nggak boleh 2 kali ya. Nggak boleh. Oke, kalau dari Kula ya. Kalau dari Kula, nilai seorang mama ini seperti apa sih? Mama itu pokoknya the best banget deh. Mama tuh kayak jadi motivasi aku juga. Terus kayak mama tuh orangnya tuh open minded gitu kan. Jadi kapanpun aku lagi sedih, aku seneng atau apapun itu, aku pasti cerita ke mama gitu. Biasanya cerita apa? Apa aja ya Mama, misalnya kayak lagi Pacarnya capek. biasanya menghadapi perempuan itu seperti apa ya, tapi Yang ditanya anaknya ya Bu, Iya, yang gitu. ditanya. Tuhan, ini aktif banget ya nenek-nenek ya. Iya nenek. Jadi kayak misalnya lagi ada pusing-pusing lah, biasa anak muda kan kadang suka labil kan. Terus nanya ke mama, minta kayak pendapat lah gimana mah kira-kira keputusan yang aku ambil bener apa enggak gitu. Selain mama, kamu punya tempat cerita tempat lain gak sih? Pacar aku sih. Nah kalau punya masalah sama pacar baru ke mama. Mama. Ke mama kayak gitu, so good. Kalau dari Dewa gimana Kalau aku pandangan emang- untuk sama mama? Kalau mama sih aku emang dari dulu paling deket sama mama dan aku. Jangan nangis. Nah, kok aman. Tisunya nggak ada soalnya. Jangan nangis. Kayak mama tuh ibu terbaik lah, the best mom. Emang ada ibu-ibu yang lain? Nggak ada, maksudnya tapi kayak menurut aku sih kayak gitu karena mama tuh bisa jadi apa aja gitu. jadi musuh iya,
Ibu, bentar Bu, ini diikat Ya, deh. sabar. Ya, pokoknya kalau aku apapun itu cerita pasti ke mama. Apapun aku lagi kenapa aku pasti cerita ke mama. Apapun itu. Hal Hal kecil aja deh, hal kecil Apapun juga itu diceritain. Masa ya. iya sih? Iya. Aku dulu. Iya. Kan kasih Contoh-contoh hal kecil apa? Ya jangan berantem, yuk jangan berantem, ambil parang sama kampak, kasih satu-satu. Yuk, contohnya gula apa? dewa. Dewa. Ya kayak hari ini aku lagi kayak bete gitu. Terus aku biasanya ngobrol sama mama, aku lagi bete. Kenapa bete? Hari pertama. Soalnya aku juga. Oke. Ya pokoknya ada hal apa gitu. Oke. Pokoknya aku tanya mama kan. Aku tanya mama, aku harus apa? Terus mama tuh selalu kayak aku tuh selalu lihat apapun dari dua sisi gitu, kayak dari sisi perempuan, dari sisi laki-laki gitu kayak. Ma, aku harus apa nih? Biasanya mama yang kayak ya mama bisa sebagai teman curhat kayak kamu harus gini nih. Terus aku jadi dengerin, oh iya benar. Dan Wow. biasanya saran mama tuh bagus-bagus banget. Wow, tepuk tangan dong, Firda Raja, keren ya. Keren ya. Ini adalah produk, mau itu broken home apalah, tapi Firda Raja, still Firda Raja menjadi ibu yang luar biasa. Tepuk tangan. Keren banget sih. Ya, karena ini nggak peres, kalau anak nggak mungkin peres ke orang tua. Tapi ada nggak sih perjuangan dari mama yang kamu tidak bisa lupakan dan itu sangat memorable, dan ketika kamu ingat itu, aduh udah deh, dunia runtuh rasanya kayak gitu. Ya dari mama istilahnya jadi single mother gitu. Jangan suaranya, jangan mau nangis ini. Ini aku sedih soalnya jadi. Kayak mama berusaha apa aja istilahnya sampai waktu itu mama sempet jual makan ya, kalau sambel apa makan pokoknya buat aku dan sama aku buat Itu jual sambal apa waktu kapan? itu waktu SMP ya mam. Pas lagi Krismon. Ya. Krismon, Covid. Krismon. Kalau lagi COVID jualan Pokoknya sambal. bener-bener mama berusaha apapun itu biar bisa istilahnya kayak ngebantu aku lah. Sambal apa waktu itu? Sambal Ada botol. sambal Judulnya cumi enak apa? banget ya. Ribut. Sambal apa Judulnya yang apa ada, yang judulnya? ada ikan itu apa? Ikan apa sih namanya? Ikan yang Cumi. bukan, ada ikan juga apa? Ada ikan. Bilis. Ya ikan bilis. Oh, ikan bilis dari Padang ya? Iya. Oh gitu. Enak banget ya. Oh, jadi lapar ya. Mana udah hujan-hujan merendam gini. Berarti itu salah satu momen yang nggak bisa dilupakan. Iya itu. Mam. Berarti mama bangun jam berapa itu? Pernah lihat nggak sih maksudnya dia lagi masak? Pokoknya aku bangun, mama pasti udah lama bangun ya. Kalau masak kayak mama pasti bangun duluan gitu, kayak subuh mungkin mama udah bangun ya. Apa sih doa kamu ketika melihat mama seperti itu, ataupun your deep pray itu sebenarnya apa sih untuk seorang mama? Mama sehat terus, pokoknya mama panjang umur. Pokoknya aku pengen sebenarnya kayak mama nanti bisa ngeliat aku sukses. Mama masih ada gitu, aku sukses, mama masih ada, mama masih bisa dampingin aku terus-terusan lah. Pokoknya. Dampingi mama terus-terusan, tapi kan umur orang tua itu tidak selama umur kita. Kalau ikut logika duniawi kayak gitu. If one day later mama udah nggak ada nih, amit-amit, mudah-mudahan panjang umur ya Nek ya. Amin. Nek ya. Nek, gitu. Siap untuk momen itu. Kalau dari Dewa. Sebenarnya sih orang nggak ada yang siap ditinggal orang tuanya sih, mau anak manapun. Aku nggak kebayang sih akan gimana kalau misalnya nanti mama kenapa-napa, nanti aku kehilangan teman curhat aku kehilangan semuanya lah istilahnya. Kalau dari Kula, Ya, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya sampai mama dipanggil duluan, aku bakal ngerasa kayak aku kehilangan dunia aku gitu. Tempat aku cerita, tempat yang kayak bersandar, biasa aja nih. Mama mau nangis, kamu itu serius. Serius. Aduh, Papa nangis. Jangan. keren banget sih. Itu gak gampang dapat anak kayak gini. Serius, aku berkaca-kaca loh. Aku juga berkaca-kaca Iya. sekarang. Terus apa yang mau disampaikan sama mama? Terus kayak makasih mama udah ngelawat aku sampai sebesar ini, terus selalu nemenin aku di semua kehidupan aku lah. Kayak mama selalu ada buat aku di saat aku senang, aku susah. Makanya aku selalu berdoa semoga mama sehat selalu, panjang umur, Amin. bisa dampingin aku antara aku nikah, antara aku udah sukses, mama bisa ngeliat aku sukses, aku bisa. I love you. Sayang dong. Tepuk tangan dong, boleh dong dipeluk mamanya. Tangan dong sekali lagi. Wow. Gak gampang ya, gak gampang. Sebagai manusia as human ya, hidup sendirian, membesarkan anak sedemikian rupa dengan pastinya gejolak ekonomi yang bagaimana, dan aku sering baca
Firda Raja sering ngomong tuh mandiri finansial. Itu apa sih sebenarnya? Ya, karena aku selalu memberikan motivasi buat perempuan yang hidupnya sendiri, memilih hidupnya sendiri, supaya mereka berani mengambil keputusan yang tepat buat hidup ya. Artinya seperti ini. Banyak orang yang tidak berani untuk mempertahankan pernikahan yang sehat. Banyak orang yang tidak berani berkata bilang tidak gitu loh, ya kan? Yang iya kayak gitu. Padahal dia tahu buat dia tuh nggak baik gitu, sesuatu yang negatif. Makanya kenapa kalau misalnya aku itu orang tuh selalu kadang-kadang segan-segannya sama aku, karena aku orang yang tegas, emang benar gitu. Seperti ke anak-anak juga gitu, aku orang yang tegas. Mereka tahu di mana aku pas lagi aku tegas, karena aku punya prinsip. Sesuatu yang positif itu akan membuat kita tuh sehat gitu, ya kan? Ya sama seperti halnya waktu aku memutuskan pernikahan yang udah nggak sehat. Aku lihat banyak orang yang mempertahankan pernikahan nggak sehat, tapi akhirnya jadi merusak dirinya sendiri, kehidupannya sendiri. Kalau aku nggak, gimana caranya? Jadi aku pas pada saat aku memutuskan sendiri, pas waktu itu juga syuting juga lagi nggak ada, bagaimana aku harus menghidupi anak-anak supaya aku tuh nggak pernah bilang sama anak-anak kalau aku susah. Aku nggak pernah bilang sama anak-anak nggak pernah punya uang, nggak pernah bilang gitu. Tapi mereka yang tahu, karena apa? Aku bikin selai sendiri, aku jual botolnya, aku lukis-lukis, aku bikin sambal botol, aku bikin kue kelapa tart, dan aku punya akunnya sendiri tuh yang ini. Aku jualan gitu, waktu itu aku sempet kayak begitu. Nah terus jadi gini, kita demi bertahan hidup. Iya, demi bertahan hidup. Tapi akhirnya karena kita punya teman banyak, mereka juga yang support, terus mereka juga suka suka beli gitu, dan mereka membantu mempromosikan gitu, dan aku ketolong akhirnya gitu loh. Jadi kalau buat aku gini loh, nggak ada hal yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita nggak berani mencoba ya itu pasti akan stuck aja. Makanya aku terus mencoba. Nah, setelah udah dengan kue dengan makanan lah ya, sambal apa segala Yang bisa dikerjakan di rumah. Iya, aku sambil bikin jengkol. Padahal aku bukan orang pencinta jengkol. Sambal jengkol. Jengkol balado, jengkol rendang, jengkol apa. Itu tuh yang maksudnya yang orang tuh pesen bisa aku masak 10 kilo dengan sendirian, dan waktu itu nggak ada pembantu. Tadi bilang sampai, maksudnya kalau ada masalah, punya nggak punya uang. Emang sampai nggak punya uang tuh sampai di angka berapa seorang Firda Raja? 18 perak. Tahun? Tahun keberapa? Mungkin kadang-kadang kemarin juga masih kayak gitu. Wow. Tapi maksudnya aku nggak pernah patah semangat gitu. Maksudnya terus aku coba, dan aku nggak pernah ngomong sama anak-anak. Jadi anak-anak kayak misalnya Setidak punya duit itu. Iya. Dan aku selalu ketawa karena mereka nggak ada yang tahu nih. Aku sedih nggak pernah, aku sedih nangis nggak pernah di depan anak-anak. Gitu. Jadi nangisnya kapan? Makanya kalau misalnya aku dapat peran disuruh nangis itu susah gitu, karena aku udah nggak tahu bagaimana caranya menangis. Karena setiap aku mau sedih aku lawan terus, nggak bisa, lu ngapain cengeng, ini hidupnya harus dijalanin. Walaupun lagi malam-malam sendirian, Iya. tidur. Aku pagi. bisa nangis cuma gara-gara misalnya kucing aku meninggal, itu yang bisa sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang putus cinta, dikecewain sama laki-laki, itu udah kayaknya Udah kebal. Wow. Mereka nggak pernah lihat aku yang malah mereka ini kayak sekarang nih, Mama kapan mau punya pacar? Karena mereka mau gini, kita maksudnya anak-anak tuh bilang ini, ya kita terserah Mama, yang penting Mama bahagia. Gitu kan, jadi Mama nggak usah mikirin kita nanti setuju apa enggak gitu. Mereka yang malahan, ayo Ma, cari lagi. Ada lu temanku mau. Ada temanku, iya benar. Iya, pengusaha di Kalimantan. Cucu. Baru aku kenalkan ya. Tapi orangnya ini psikopat, boleh nggak? Gini ya, memang ya gitu ditawarin langsung gerenya, terus sama anak enggak lah nak, I'm still alone. Tiba udah sama circle, mau cus, keong-reong. Pasti goals dari seorang Firda Raja sendiri sebenarnya punya goals nggak sih yang membuat akhirnya yes enough gitu? Goalsnya sih sebenarnya nggak macem-macemnya, pokoknya intinya adalah melihat anak-anak bisa mengejar impiannya dan mereka berhasil menjadi orang-orang yang sukses. Walaupun nggak sukses, setidaknya mereka tidak merepotkan orang lain.
tidak merepotkan orang lain gitu. Artinya aku pengen anak-anak tuh sama seperti aku, yang mereka tuh bisa menolong orang lain. Aku tuh orangnya gitu, nggak ada duit aja nih, punya uang cuma 100.000. Nih tiba-tiba datang nih Adi nih. Tek. Nih. Ijam, ya Allah. Ijam duit aja. Aku sudah 3 hari nggak makan, nggak ada beras di rumah aja. Langsung dikasih. Kasih. Oh gitu. Ini model udah Emang bintang apa sih? Leo. Leo nggak kayak gitu deh. Nah, Leo itu sosialnya tinggi. Makanya iya kalau lagi karena jatuh. dia alpha ya. Iya. Mahadaya alpha Leo. Kalau jatuh cinta bucin. Bucin. Bodoh ya. Amber. Ditinggalkan bolak-balik ya biasa aja. Biasa aja. Nyoba lagi. Oke, ke Nakola dan juga Sadewa selanjutnya. Ngelihat mama, maaf nih, bolak-balik gagal menikah itu pandangan kalian gimana sih? Ya tetap support mama lah. Berarti kalau misalnya emang gagal ya mamanya nggak happy juga kan. Daripada mama pura-pura happy tapi nanti ngerusak dirinya sendiri buat apa gitu. Jadi ya udah deh, selama mama misalnya mama senang atau pilihan hidup mama gitu, ya udah nggak apa. Kita mah setuju aja deh. Ya setuju. Kalau Dewa, seandainya mama ini ketemu lagi nih sama tambatan hatinya nemenin gitu kan, nemenin ini deh. Kalau nanti kan kalian pada nikah, pada kabur dari rumah, pada segala macam gitu. Kalau ada yang lamar gitu. Yang penting mama bahagia sih. Kalau Kan mama suka live TikTok tuh, nanti kadang-kadang suka ada berondong gitu. Banyak ya kan, kadang-kadang mau cerita ya. Oh gitu. Oh cerita. Ini banyak genit banget. Ini gimana sih ini laki gini. Oh ya anak-anak. Oh gitu. Emang jadi anak-anak tuh emang tempat curhat juga buat mamanya gitu. Seterbuka itu. Iya. Terbuka banget ya. Apa sih tradisi di keluarga yang memang nggak bisa diituin, yang memang kayaknya itu wajib gitu, kalau lebaran kayak apa kayak gitu. Apa sih? Biasanya punya weekend. masak bareng ya mah. Oh, masak bareng. Weekend bikin itu kue adalah kita. ya, weekend itu adalah baking gitu ya. kita bikin kue bolu kukus gitu. Bertiga atau yang Yang lainnya ngumpul dengan juga. pasangan-pasangannya ya kan, datang ke rumah Oh, kita dengan pacar-pacarnya. Nah, juga. pacarnya. Ini udah ada pacarnya dua-dua. Udah. Jadi kira-kira kapan ini Bu? Bantu. Kapan? Kapan? Gula dulu kakaknya gula. Oh berarti suka masak ya, masak bareng-bareng di Iya. keluarga baru makan kayak gitu. Berarti memang ada tidaknya sosok seorang papa itu nggak berpengaruh ya, karena seorang pindah raja bisa Menjadi dua-duanya Menjadi nih papa dua-duanya, mama kayak ya gitu. gitu. wow. Terus dan emang aku juga mengajarkan anak-anak itu dia bisa menghadapi hidup dengan ya struggle lah kalian itu, dan menjadi orang yang humble, yang nggak sombong, yang kayak gitu. Terus saya tetap bisa ngebantuin orang lain. Aku tuh selalu yang kayak gitu. Ih kasihan lo itu, tolongin gitu, suka itu. terus itu sih tolong si ini kasihan lo feeling. dia. Oke. Kayak gitu. Tapi kan udah bawa pacar tuh, ada kriteria khusus nggak sih biasanya? Harus gini ya. Tolong kalau sama mertua harus gitu. Ada nggak sih gitu-gitu? Nggak Ada ada, nggak sih nggak ada. tipe-tipe atau langsung dikenalin? Oh iya cocok. Iya. Gitu langsung gitu. Enggak sih, mama pokoknya sama aja balik kayak ke aku ke mama gitu. Jadi selama aku seneng gitu, terus mama kan juga pasti ngelihat dari awal first impression gimana kan. Kalau mama setuju ya udah mama Oh dari awal jadian? dari awal PDKT udah mulai cerita mah aku Udah. lagi dekat sama Udah dibawa. cewek gitu. Oh gitu. Terus ada nggak sih yang pernah di oh ini nggak no ya? Next? No. Oke, next gitu pernah nggak sih? Atau yes semua? Mama alhamdulillah selalu setuju ya mah. Ya kan nggak pernah yang kayak nggak boleh, nggak pernah sih. Soalnya dari dulu kita udah diajar sama mama cari cewek yang kayak gini gitu. Dari kapan? Dari sebelum SMA lah ya kalau. Di SMA ya. Dari SMA ya. SMA. Dari Dari mulai SMA. mengenal cinta itu. Harus jadinya begini gitu. Tapi kan. biasanya kalau udah habis diputusin terus cerita ke mamanya suka itu nggak sih? Suka kayak itulah udah mama bilangin jangan sama itu, suka gitu nggak sih? Justru mama support ya kalau. Iya, mama Lu support nentangin. mutusin? Enggak, maksud mama nentangin kayak udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, Mungkin kita bukan mabuk jodoh. bareng aja yuk. Tapi masih minum. Nah, iya minum aqua. Minum air. Ya kemarin kan. Nah ini adalah lupus ya. Tring di sini ada ya. Tring di sini Iya. adalah lupus. Pada waktu itu ini tahun berapa ini? Ini sekitar tahun 90-an ya. 80-an nggak sih lupus? Enggak, ini lupus Itu yang siapa? namanya Lupus keberapa ini udah? Itu Rian Hidayat itu. Oh Rian Hidayat. Ya makan emang dulu ini bener. emang rambutnya. Rian Hidayat, Paramita Rusadi, Nika Ardila. Oh Nika Ardila main ya? Iya, itu tuh Nika Ardila Marian. Oh iya Oh, ya. itu yang- oh, kok mirip mama yang itu mah? Ya iyalah itu mama. Oke, betul. next. Kita juga punya ini apa?
Ini lagi kita syuting bareng ya di Iya. gitu ya. Oh, Syuting syuting bareng. bareng. Baru-baru ini kayaknya ya. Iya. Ini baru. Dicium Kirain sama Bunda dia. Korla tadi. Iya, Bunda Korla ya. Kirain Bunda Korla tadi tuh. Oke, next. Kita juga punya kucing. Nah, ini yang terakhir. Katanya punya hotel kucing. Itu gimana Ini ceritanya? mereka kan jadi pengusaha nih sekarang, pengusaha hotel khusus kucing. Khusus Gitu. kucing. Berarti kucing-kucing yang tinggal sama Dititip. pemiliknya. Iya. Itu dititip ke kita Iya. ya. Iya. Itu biasanya paling lama berapa? Wah, ada yang sampai 3 bulan ya, Mam. Hmm. Oh, kalau kadang orang kerja ya apa ya gitu-gitu. Iya. Ada yang karena Keluar dia negeri luar ya. negeri, Iya. jadi berbulan-bulan. Jadi kalau dia beranak ya kita yang ngurusi anak-anaknya semua gitu ya. Kita urus semuanya. Oh gitu, keren-keren. Ada berapa kucing? Ada berapa kamar sih? Ada berapa? Itu kapasitasnya untuk berapa kucing sih? Duh, banyak. Hotelnya Berapa sih, Mam? 100. Banyak. Ratusan. 100. Iya. 100. Wow, Jadi bisa- satu kucing 10 juta aja udah, Oh, wow, luar biasa ya. Oh, iya. Kaya Anda. Nanti pas lebaran sih yang bisa kita Ya, biasanya lihat banyak ya. yang Oh, itu waktu banyak lebaran. banget kita sampai Kok di lebaran? Oh lebaran orang pada pulang kampung iya. ya. Sampai di rumah aja kita gaya miring kalau jalan ya kan. Ih, gaya miring ya? Gaya miring karena kandang semua isinya. gitu. Orang-orang pada bawa kandang, udah dibilangin penuh, udah gak ada kandang lagi. Jadi bawa kandang dari rumah. Jadi kebayangkan di rumah itu Dan kandang. semuanya, oh Heeh. gitu. Oh. Jadi jalan kita gaya miring. Keren. Makasih banyak udah mampir ke sini Makasih. semuanya. Terima kasih Nakula, terima kasih. Tapi masih syuting nggak sih? Masih terima tawaran-tawaran acting dan lain-lain? Masih. Masih ya? Tapi Masih ya? sendiri-sendiri mereka gak berdua lagi. Oh gitu. Iya. Iya sih, ini kalau kita nengoknya detail udah ada perbedaan. Beda. Tapi kalau dulu enggak. Kalau dulu Dulu sama ya, keribunya Dulu sama. kan keriting-keriting itu kan. Dan sekarang muka kita udah beda, Kul. Iya, udah agak tapi Karakternya juga suaranya beda, karakternya juga beda. Suaranya beda sama. sama, suara sama. Tapi kalau Nakula nih kalau mau ada tawaran-tawaran lagi lebih mau sinetron kah, film kah? Mau jadi produser ya? akrobat atau apa? Mau jadi produsernya nggak? Wih, amin. Ya kalau CCK Entertainment ini kan PH juga ya, mungkin. Kirain mau apa? Apa aja sih aku mau. Oke, yang penting menghasilkan ya. Iya. Tapi yang challenging dong apa gitu? Pengen banget kayaknya. Film horor sih, penasaran. Oh, aku. belum pernah ya? Belum pernah horor. Oh. Penasaran makanya jadi gimana nih gitu loh. Gitu, tengok aja ke sini. Kalau apa Dewa? Aku pengen film horor juga karena aku kan suka horor kan. Dan aku pengen aku ada di Ngerasain situ gitu ya. ya. Pengen aku ngerasain biar lebih menantang lah ya, Kul. Actingnya beda ya, soalnya pakai lebih ekspresif. Lebih ekspresif kan, karena lebih bermain ketakutan yang memang kita nggak takut kan kayak Iya. gitu ya, ribetnya jadi aktor seperti itu. Terima kasih udah mampir ke sini. Terakhir dong, apa sih pesan untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang lagi struggle hidup sendirian, ngapa? Kalau kata aku ngomong gak jauh. Apa sih? Gini, ceritanya gini, kalau ibunya lagi ngobrol sama temennya, kalian diem dulu ya. Tolong ya. Ya, jangan cuman kecil ya. Rese aja kayak gini ya. Oke, jangan sampai udah sebesar ini kasih antimu anak. Apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan sama perempuan yang memang banyak tuh perempuan sendirian. Perempuan mereka sendirian, bahkan saking mereka stresnya kadang anaknya dibuang. Iya, Ya kan kayak gitu. iya, benar, Banyak benar. perempuan-perempuan yang melahirkan tanpa ayah atau udah ada ayahnya tapi ditinggal begitu aja. Itu pasti pesannya dari seorang Firda Raja. Pertama tuh sayangi diri sendiri ya, jangan kita memikirkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Caranya gimana ya? Kita harus sayangi hati kita. Hal-hal yang tidak baik, yang negatif, jangan dimasukin ke kehidupan kita. Kita mulai berbuat kebaikan. Intinya adalah gini, gimana orang mau berbuat baik ke kita kalau kita tidak berbuat baik ke mereka. Nah, terus kita mencobalah sesuatu pekerjaan. Aku semua pekerjaan tuh itu semua aku coba-coba, masak apa segala macam. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut maju ke depan, jangan pernah takut untuk memutuskan sesuatu hal yang tidak sehat buat diri kita. Tepuk tangan dong, Firda Raja, keren banget. Diakui iya nggak iya, Nakula dan Sadewa adalah hasil dari broken home itu sendiri. Tapi kalian tetap berhasil punya ibu yang luar biasa dan kalian stay good, nggak ibaratnya tidak ke distract dengan status itu sendiri. Pesannya dong dari Dewa. Pokoknya life must go on, kayak harus terus jalanin hidup dan di luar sana masih banyak yang bisa kita cari, kita discover gitu ya, maksudnya kayak apapun itu kita masih banyak hal yang bisa kita jelajahi lah.
jangan pernah nyerah, pokoknya jangan pernah sama sekali nyerah. Udah itu aja sih Dan paling. anggap orang tua sebagai teman gitu. Apalagi, Ya, apalagi, Mama. apalagi, sumpah deh. Mama di tengah dong, mama di tengah. Oke, satu kalimat untuk, boleh dong dipeluk mama. Satu kalimat untuk dari Nakula dulu untuk mama. Mama, makasih ya Ma, udah nemenin aku terus-terusan. Aku sayang banget sama Mama. I love you. Makasih Mam. Kula, Dewa, itu, iya aku ngomong sama dia loh. Coba kamu, ya lagi. Kamu silakan ngomong ke mama. makasih Ma, udah selalu ada buat aku. Aku sayang banget sama Mama, sayang banget. 3, 2, 1, go kiss. Hmm. Give a round of applause. Firda Rajak dan kedua anaknya yang keren-keren, Nakula dan Sadewa di Macam Betul Aja. Macam betul aja. Macam Betul Aja.